Amma ba'd. Yang saya hormati kepada segenap anggota JC yang saya muliakan, kepada segenap pengurus JC yang saya cintai, kepada seluruh anak yatim piatu maupun yatim. Semoga pagi hari ini kita semua diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa berdiri, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Pagi hari ini kita masih diberikan tenaga, kekuatan, dan pikiran dan daya dengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Daya dengar yang untuk mendengarkan orang menuju kebaikan. Dan pagi hari ini sebenarnya yang lebih layak itu pada perjalanan semua yang berbicara di depan ini. Saya itu pada dasarnya kalau dilihat dari usia paling muda, untuk pengalaman mungkin jauh lebih banyak perjalanan semua. Untuk mengamalkan, kalau peribahasa itu banyak makan garam mungkin jenengan semua dalam kehidupan ini. Namun ini sebuah amanah yang diberikan kepada saya oleh Ketua Umum JC. Bagaimanapun mau tidak mau itu sebagai anggota saya harus laksanakan. Gitu. Sebenarnya penjenengan semua yang ini yang layak di depan ini dan ngomong seperti ini. Mohon maaf sekiranya bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati penjenengan semua. Memang logat dan tutur kata saya berbeda. Saya kalau boleh perkenalkan diri, saya itu dari Banten. Anggota JC dari Banten. Tapi untuk saat ini bermukim di Bondowoso. Mungkin sudah 10 tahun namun logat Banten saya belum hilang. Dan saat ini sampai sekarang belum bisa bahasa Madura, bahasa Jawa. Jadi mohon maaf tidak bisa ngomong Madura atau Jawa. Terima kasih kepada pejuang anak yatim. Kalau saya boleh sebut penjenengan semua ini pejuang anak yatim, insya Allah akan disatukan oleh Allah bersama anak-anak yatim. Dan anak yatim itu akan disatukan oleh Allah bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sudah banyak nasihat yang sudah kita terima tadi dari para sambutan tadi. Setidaknya saya mengingatkan kembali untuk diri saya dan untuk sahabat saya, terutama untuk para pejuang anak yatim. Artinya anak yatim di sini orang yang ditinggalkan. Bukan saja orang yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, tapi ditinggalkan masa indahnya. Kalau bahasa kiai saya itu, anak yatim itu tidak berarti anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Anak gelandangan itu anak yatim. Karena kenapa? Tertinggal pendidikannya. Itu wajib kita bantu. Anak yang susah, walaupun orang tuanya masih ada, itu anak yatim. Yatim dengan kebodohannya, yatim dengan kesusahannya. Itu tugas kita semua sebagai pejuang yatim.
Mudah-mudahan kita semua ini diberikan tenaga yang kuat dan tenaga yang semangat dan tenaga yang berkah. Sekiranya boleh saya menyampaikan bahwasanya saudara ini sangat beruntung, begitu juga saya. Rekan-rekan yang tadi disebutkan sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih terdahulu. Lantas kita yang diberikan kesempatan mau menyia-nyiakan begitu saja? Kalau saya pribadi tidak mau menyia-nyiakan waktu hari ini untuk berbuat baik. Sesuai dengan tema bahwasanya bingkai dalam Maulid Nabi, dan perlu kita ingat bahwasanya bertepatan tanggal 20 kemarin yaitu Hari Santri. 22 kemarin kita Hari Santri memperingati dengan begitu meriah. Dan ditambah hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Penjenengan semua bahwasanya semua sudah pada tahu sahabat Nabi mungkin ada 4. Ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman, ada Umar. Keempat sahabat Nabi ini yang terkenal oleh kita semua itu zaman Nabi Muhammad. Tapi di zaman sekarang marilah kita menjadi sahabat-sahabat Nabi masa kini, yang mana ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada siapa? Ada Umar. Keempat sahabat Nabi ini berlatar belakang yang berbeda. Ali bin Abi Thalib orang yang paling hebat, tapi tidak memiliki kekayaan. Beliau membela Nabi dengan kehebatannya, dengan membantu orang yang lemah, membantu kaum yang kurang, dengan memasang badan bahwasanya saya sebagai tameng dari Nabi Muhammad, saya harus membela itu. Itu dari segi kekuatan. Penjenengan yang memiliki kekuatan, baik itu dalam pemerintahan, baik itu dalam organisasi, gunakan kekuatan itu. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada Utsman, sahabat Nabi yang terkenal dengan kaya raya. Beliau tidak kuat, tapi beliau kaya raya. Beliau membantu Nabi, perjuangan Nabi dengan hartanya, dengan kekayaannya, membantu perjuangannya. Yang di sini penjenengan semua yang kaya raya, yang hartanya melimpah, yang hartanya di mana-mana, jangan takut kehilangan. Salurkan untuk perjuangan. Ada Umar bin Khattab ini setia kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau selalu mendampingi kemana Kanjeng Nabi Muhammad pergi. Tidak ada harta, tidak ada kekuatan, tapi ada kesetiaan. Penjenengan semua yang ada di sini yang memiliki kesetiaan, ikuti, karena JSC ini walaupun terlihat nasional tapi rasa agamis. Dilihatnya kata orang amburadul, tapi hatinya hati Hello Kitty yang selalu baik kepada orang, yang selalu lembut kepada orang, yang selalu memiliki rasa dan kasih sayang kepada yang lemah. Jadi itu makna dalam kehidupan sesuai dengan template yang sering kita baca. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya kita, jati diri kita yang bermanfaat orang lain. Minimal manfaatkan bahasa kita, bahasa yang baik.
minimal manfaatkan tingkah laku kita, tingkah laku yang baik, minimal situ. Kalau kita tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya apapun, tapi kita masih punya amal, yaitu amal dalam berbahasa, amal dalam berucap, dan amal dalam bersikap. Yang selanjutnya, bagaimana? Ingat surat Famay Ya'mal Misqala. Ada yang hafal, insyaallah hafal ya. Yang artinya sedikit saja kita berbuat baik akan dibalas oleh Allah, dan sedikit saja kita berbuat jelek akan dibalas oleh Allah. Subhanallah, ketika saya melihat grup GC ini luar biasa. Sampai 400 sampai 500. Artinya itu guyup. Arti itu berarti hidup grup itu. Artinya ada rasa persaudaraan yang harus kita pegang teguh. Saya baru lihat grup sebanyak itu isinya. Ya, anggotanya tak seberapa, tapi komennya luar biasa. Ya, komennya luar biasa. Saya memiliki grup kurang lebih 50. Hanya satu-satunya grup yang paling aktif yaitu JC. Grup kedosenan hanya formalitas. Apa saja tentang kedosenan. Grup tentang kepondokan yaitu ini grup yang dilihat nasional tapi agamis luar biasa. Kata saya bangga sebagai anggotanya, saya bangga sebagai orang yang ikut serta dalam kegiatan ini. Makanya saya jauh-jauh datang dan saya ikut ini. Alhamdulillah Bapak semuanya penjenengan, ini adalah kata-kata mungkin penjenengan sudah sering dengar, namun saya sudah diamanani oleh Pak Ketua. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya, kalau anggota itu seperti pion, boleh maju tidak boleh mundur. Itu kalau anggota, boleh maju nggak boleh mundur. Saya bingung. Pada saat Pak Ketua datang menawarkan untuk isi pengajian, Pak, ini nggak salah Pak, karena saya megang prinsip bagaimanapun. Ketika saya jadi anggota, ketika itu saya sudah menjanjikan diri saya sebagai pion. Bagaimanapun ini yang terbaik untuk saya. Maju, boleh nyamping? Ya nyamping teladan ya, mohon maaf, nggak tahu. Boleh maju tapi tidak boleh mundur. Nah, itu pion. Tapi pion itu akan menjadi raja ketika memang istiqomah. Terus akan jadi seter, akan jadi banteng, akan jadi raja, bisa jadi ya, karena istiqomah. Mudah-mudahan penjenengan ini diberikan keistiqomahan, karena dengan keistiqomahan itu penuh keberkahan. Dan saya paling tertarik tadi ada bahasa yang paling unik bagi saya di grup ini, yaitu utamakan yang paling utama, ya kan? Akhirnya bahasa itu bahasa yang gak enak bagi saya. Kenapa? Kalau setiap hari gak hadir, setiap kegiatan gak hadir, ya gak enak juga kan, walaupun ada konsep utamakan yang utama. Karena kita sudah mengikat suatu keanggotaan. Sedikit saya berpesan kepada penjenengan bahwasanya memang hidup ini harus guyup, harus semangat, harus membantu generasi-generasi kita. Bapak, penjenengan semua, ini generasi kita. Ini kalau bukan kita yang mengarahkan, siapa lagi? Kalau kita yang membantu, bukan kita yang membantu, siapa lagi? Ya seperti ini butuh pertolongan kita. Dan tidak itu saja yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, karena yang paling utama amal baik kita akan dihisab, yaitu sholat.
Cepat sekali tidak masalah, karena yang urusan diterima dan tidak diterimanya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, sholat saya hanya pas mau dekat-dekat azan maghrib, dari asar mau ke maghrib, pas saya sholat. Tidak masalah, tidak masalah, lakukan saja. Yang penting niatnya itu usolinya asar, tapi sudah azan maghrib, itu lebih bagus, langsung ke sholat maghrib misalkan. Ya kan? Tidak masalah. Ustaz, saya ke duhur, duhurnya ke asar, tidak masalah, lakukan. Yang penting, karena apa kata Nabi, yang paling utama yaitu sholat. Amal apapun yang kita berbuat, pasti yang ditanya duluan itu sholat. Bapak, saya hanya sekedar mengingatkan untuk diri saya sendiri, untuk kepada dengan semua. Lantas bagaimana yang tidak sholat? Insya Allah hari ini tidak sholat, mungkin hari esok akan sholat. Hari ini kita sholatnya 1 rakaat, 2 rakaat, hari esok kita akan lebih dari rakaat yang sudah ditentukan. Ya, jangan sampai subuh 3 rakaat saking semangatnya. Jangan ya. Kalau subuh itu tetap 2 rakaat. Ya, jangan sampai. Nah, itu. Dan yang terakhir dari saya, karena saya selaku anggota baru juga, sedikit saya cerita bahwasanya espa saya itu sudah saya bawa ke Banten. Orang tetangga saya itu pada nggak percaya kalau akan sampai ke Banten. Nggak percaya, paling ngomong di jalan, paling apa, itu tidak percaya. Saya lakukan, alhamdulillah dalam perjalanan itu tidak apa-apa, mesin pun aman, oli pun aman dan sebagainya, berjalan dengan lancar. Kalau secara fisik, espa itu nggak kuat ke Banten secara fisik. Tapi harus kita ketahui, di perjalanan itu saya tidak henti-hentinya membaca selawat Nabi. Itu yang membantu tenaga kekuatan espa saya. Tidak ada halangan. Kalau ban itu ban bocor itu sudah biasa. Tapi mesin, alhamdulillah karena dibantu sholawat Nabi. Dan saya tadi bareng dengan beliaunya. Ternyata kirain saya musiknya itu DJ semua. Terselip ada sholawatan. Subhanallah. Terselip ada sholawat Nabi. Terselip ada baca Al-Quran. Kata saya, ya benar ini ya. JSC ini kelihatannya nasional tapi rasanya agamis. Gitu. Itu. Jadi saya ingatkan kembali untuk diri saya sendiri, penjenengan, sebejat-bejatnya kita tetap harus ada nilai-nilai agama yang harus terselip dalam hati kita. Begitu juga saya, sebejat-bejatnya saya harus ada rasa agamis yang harus saya tanamkan. Karena kenapa? Hidup ini tidak lama. Kemarin teman saya bapak meninggal, baru aja ngobrol dengan saya tentang anak yatim juga. Kira saya hanya bercanda dan saya rasanya nggak percaya tentang kematian itu. Tapi mau tidak mau, kematian pasti akan datang kepada kita. Posisi kematian itu seperti apa yang harus kita siapkan. Kalau posisi kematian lagi DJ tapi pas lewat itu selawat, tidak masalah. Artinya saya, walaupun saya selaku anggota mengingatkan kepada teman-teman, yuk bagaimanapun musik di mobil kita tetap diselipkan 1 ayat 2 ayat untuk kita mengingat kita bahwasanya masih ada rasa agama kita. Dan yang paling terpenting, kita jangan sampai ada salah kata dalam berucap tentang agama. Ini banyak teman-teman kita sudah mengatakan
Maulid ini terus yang nggak melaksanakan maulid itu bukan sunnah Nabi, bukan sahabat Nabi. Yang saat kita tengahi maulid boleh, yang nggak maulid boleh. Yang nggak boleh itu menyalahkan yang maulid, yang menyalahkan itu yang nggak boleh. Kalau diam tidak melaksanakan itu lebih baik. Banyak YouTube yang mengatakan bid'ah itu yaitu golongan Wahabi. Jangan percaya kepada golongan Wahabi. NU dan Muhammadiyah itu sudah sepakat. Para pendiri NU sudah sepakat, para pendiri Muhammadiyah sudah sepakat. Kita tidak perlu berbicara tentang kamu NU, kita Muhammadiyah, atau kita NU itu Muhammadiyah. Itu bukan itu lagi. Kita sekarang ini seperti ini. Sudah cocok, sudah bagus. Jadi ini ngambil bagian untuk mengurusi anak-anak yatim. Sosial sudah bagus dan sudah cocok. Dan kalau ada orang-orang berbicara tentang paham-paham, itu lebih baik kita tinggalkan. Karena kita sudah punya pegangan masing-masing, karena kita sudah punya patokan masing-masing. Saya yakin penjenengan sebelumnya sudah disiapkan oleh orang tuanya jenengan. NU sudah. Tiba-tiba dari kita ada yang terkontaminasi untuk ini aja, NU itu ini. Jangan sudah. Kita jaga kebinekaan ini, kita jaga kebersamaan ini. Lantas ada paham yang baru kita menjadi bertengkar. Jangan. Ini sudah banyak dan saya harus berkata, ini tugas saya juga selaku akademisi, selaku sering mengingatkan mahasiswa, dan saya sampaikan penjenengan selaku orang tua mengingatkan kepada putra putrinya bahwasanya di luar sana itu sudah banyak yang merongrong akidah-akidah ke-NU-an kita, dan sudah banyak yang menyalahkan kita, sudah banyak yang mengatakan kita sesat. Kita terima dengan baik bahwasanya para pendahulu kita itu lebih baik ketimbang orang yang baru ngomong hari ini. Banyak Wahabi yang ngomong seperti itu. JIL, Jaringan Islam Liberal, itu banyak. Makanya di sini kita bingkai. Gimana bingkainya? Meneguhkan keimanan kita, memperkuat kebudayaan kita, mempererat rasa persaudaraan kita. Di situ yang harus kita jaga. Dan yang terakhir, anak-anak kita bimbing Bapak Ibu. Kenapa zaman sekarang ini kebanyakan yang HP, masalah HP ini saya sering mengingatkan juga kepada mahasiswa atau kepada jamaah bahwasanya apa yang kita keluarkan di HP itu nanti akan berbalik kepada anak kita. Kalau kita sering mengeluarkan bahasa jorok, kalau kita sering mengeluarkan gambar-gambar jorok, kalau kita sering mengeluarkan apa, pasti anak kita akan kena juga. Karena kenapa? Bahasanya itu timbal balik itu akan kena kepada siapa yang melempar, seperti kita melempar bola kasti ke tembok gitu. Kalau nggak kena kita pasti kena teman kita, kalau nggak kena teman kita pasti kena anak kita. Itu saja yang saya sampaikan, bahwasanya setiap apa yang kita lakukan hanya karena Allah. Innamal amalu binniyat, niat kita ini semua tidak ada kepentingan. Saya yakin Pak Ketua nggak ada kepentingan ya Pak untuk calon bupati Pak. Nggak ada ya. Saya yakin Pak Penasehat juga nggak ada kepentingan. Saya yakin para anggota pun nggak ada kepentingan. Saya kalau bagi-bagi anak yatim nanti saya jadi ini. Nggak ada, saya yakin itu. Adapun hadiah dari Allah, Pak Ketua jadi bupati misalkan, anggota jadi lurah, anggota jadi, itu hadiah dari Allah karena kita sudah membantu orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur-tutur kata yang kurang berkenan di hati, penjenengan
dari saya pribadi yang kurang baik lah. Tapi kalau ada kata-kata yang bagus dari saya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, hidup ini sekali, hiduplah yang berarti. Akhir kalam,